Pemirsa, pemerintah mewacanakan untuk menghentikan ekspor gas bumi dan hal ini terkait upaya mendorong program hilirisasi di bidang minyak dan gas bumi di tanah air. Dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Halo semuanya, kali ini kita bakal membahas isu yang sekilas kelihatannya cuma soal ekspor listrik, padahal kalau dibongkar lebih dalam, ceritanya jauh lebih menarik. Banyak narasi yang beredar menyebut Indonesia membatalkan kesepakatan ekspor energi bersih ke Singapura senilai sekitar 300 triliun. Tapi setelah fakta-faktanya dicek ulang, ceritanya ternyata tidak sesederhana itu. Justru pada 13 Juni 2025, Indonesia dan Singapura secara resmi menandatangani MOU Kerjasama Perdagangan Listrik Lintas Batas dengan rencana ekspor listrik bersih hingga 3,4 gigawatt atau JDO pada 2035. Bahkan sejak September 2024, otoritas Singapura sudah memberikan lisensi bersyarat untuk proyek-proyek yang secara keseluruhan mencapai 2 GWh, kemudian menambah persetujuan bersyarat 1,3 GWh. Jadi, angka 3,4 GWh itu bukan angka yang muncul tiba-tiba dari langit. Nah, terus dari mana muncul angka sekitar 300 triliun? Angka tersebut merupakan perkiraan nilai ekonomi dari rencana ekspor listrik rendah karbon hingga 3 GW yang pernah diproyeksikan sekitar US$30 miliar atau 308 triliun. Bukan berarti pemerintah Indonesia sudah menerima uang 300 triliun atau kemudian membatalkan kontrak senilai 300 triliun. Dan ini penting banget karena istilah kontrak 300 triliun dibatalkan bisa bikin publik menangkap kesan yang berbeda. Jauh dari fakta sebenarnya. Kalau kita lihat perkembangannya sampai 2026, masalah utamanya bukan Indonesia tiba-tiba menekan tombol cancel, melainkan proyek ekspor listrik tersebut memang belum bisa langsung berjalan karena infrastruktur. Transmisi yang dibutuhkan masih dalam pembangunan. Pemerintah menyampaikan pada Juni 2025 bahwa ekspor listrik bersih ke Singapura belum dapat dimulai. Tahun itu karena pembangunan, jaringan transmisi membutuhkan sekitar 1-1,5 tahun. Artinya proyeknya tertunda, bukan otomatis dibatalkan. Justru disinilah menariknya. Indonesia tampaknya tidak sekadar ingin menjadi pemasok listrik murah untuk negara tetangga. Dalam Kerjasama 2025, pembahasannya juga mencakup zona industri berkelanjutan di Batam, Bintan, dan Karimun, serta Kerjasama Carbon Capture and Storage atau CCS pemerintah Indonesia. Bahkan pada Maret 2020, FINSI menyebut rencana listrik hijau tersebut diarahkan menjadi pengungkit masuknya investasi industri berteknologi tinggi ke kawasan kepulauan Riau. Jadi kalau diterjemahkan dengan bahasa gampang, Indonesia bukan cuma mau jual setrum, tetapi ingin menjadikan energi hijau sebagai magnet investasi. Bayangkan kalau listrik bersih tersedia dalam jumlah besar, lalu perusahaan teknologi, manufaktur, pusat data, industri baterai, sampai berbagai fasilitas industri hijau ikut masuk ke Batam, Bintan, dan Karimun. Nilai tambahnya tentu bisa jauh lebih besar daripada sekadar pendapatan dari menjual listrik. Ini juga menjelaskan kenapa isu tersebut punya dimensi geopolitik. Singapura memang punya kebutuhan besar terhadap listrik rendah karbon, karena negara itu sangat terbatas dalam sumber energi domestiknya. Otoritas Singapura menargetkan impor sekitar 6 GW listrik rendah karbon pada 2035. Dan Indonesia merupakan salah satu sumber yang sangat diperhitungkan. Tetapi Indonesia juga punya kepentingan sendiri. Kalau energi hijau yang diproduksi di dalam negeri hanya dikirim keluar, sementara industri bernilai tambah justru tumbuh di tempat lain, Indonesia berisiko cuma menjadi pemasok bahan baku energi. Nah, ini yang membuat negosiasinya menarik. Bahkan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menekankan bahwa kerjasama harus memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Jadi jangan melihat persoalan ini dengan kacamata Indonesia kalah atau Singapura menang. Permainannya jauh lebih kompleks. Singapura membutuhkan pasokan listrik bersih, sementara Indonesia punya ruang, sumber daya, dan peluang untuk membangun ekosistem industrinya sendiri. Laporan Indef juga menilai ekspor listrik bersih hingga 3,4 GW berpotensi menghasilkan devisa sekitar US$426 miliar per tahun dan tambahan penerimaan pajak sekitar US$900 juta, sekaligus mendorong pembangunan ekosistem PLTS dan baterai di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Namun laporan yang sama juga mengingatkan bahwa tantangannya bukan kecil, mulai dari konsistensi aturan ekspor listrik, kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik, sampai koordinasi antar lembaga.
Jadi kalau ada yang mengatakan Indonesia membatalkan ekspor listrik 300 triliun dan membuat Singapura panik, kita perlu tahan dulu tombol share-nya. Faktanya lebih menarik daripada judul sensasional tersebut. Indonesia dan Singapura memang sedang memainkan proyek energi lintas batas bernilai besar, tetapi proyeknya masih dalam tahap pengembangan dan menghadapi persoalan infrastruktur. Dan justru menurut saya, pertanyaan terbesarnya bukan apakah Indonesia jadi menjual listrik ke Singapura, melainkan berapa besar nilai tambah yang bisa Indonesia ciptakan sebelum listrik itu keluar dari negeri sendiri. Karena kalau Batam, Bintan, dan Karimun berhasil berubah menjadi pusat industri hijau, maka kabel listrik ke Singapura bukan cuma jalur ekspor energi. Kabel itu bisa menjadi bagian dari strategi yang lebih besar, mengubah Indonesia dari sekadar pemasok sumber daya menjadi pemain industri energi bersih di kawasan ASEAN. Dan kalau strategi ini benar-benar berhasil, dampaknya bukan cuma soal tagihan listrik atau nilai ekspor, tetapi bisa menyentuh investasi, lapangan kerja, teknologi, dan posisi tawar Indonesia di peta ekonomi Asia Tenggara. Nah, kalau kita susun ulang timeline-nya berdasarkan fakta yang sudah dicek, ceritanya ternyata bukan soal Indonesia tiba-tiba membatalkan kontrak listrik lalu mematikan keran energi ke Singapura. Justru yang terjadi lebih menarik. Rencana ekspor listrik bersih ke Singapura memang belum bisa dimulai pada 2012 karena infrastruktur transmisinya masih harus dibangun dan pemerintah Indonesia bersama pihak terkait masih melakukan evaluasi teknis. Pembangunan fasilitas transmisi itu diperkirakan membutuhkan sekitar 1-1,5 tahun. Jadi istilah yang lebih tepat adalah tertunda, bukan dibatalkan total. Tapi di tengah situasi energi global yang lagi nggak santai, posisi Indonesia memang punya keunggulan tertentu. Data JP Morgan yang dikutip pemerintah menunjukkan Indonesia memiliki insulation faktor 77%. Dan ada koreksi penting di sini. Angka 77% itu menempatkan Indonesia di peringkat kedua dalam ukuran tersebut, di bawah Afrika Selatan yang mencapai 79%, bukan peringkat ketiga seperti yang disebut dalam materi awal. Cina berada di 76%, sementara Amerika Serikat 70%. Salah satu alasannya adalah Indonesia punya produksi energi domestik yang cukup besar, terutama batu bara, gas, dan energi terbarukan. Bahkan paparan langsung Indonesia terhadap impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz disebut hanya sekitar 1% dari konsumsi energi primer nasional. Sekarang bandingkan dengan Singapura. Negara ini memang punya sistem energi yang sangat efisien, tapi ada satu titik yang bikin mereka lebih sensitif terhadap gejolak global. Sekitar 95% listrik Singapura masih dihasilkan menggunakan gas alam, dan gas tersebut berasal dari impor melalui pipa maupun LNG. Artinya, ketika harga minyak dan gas dunia melonjak atau jalur pasokan terganggu, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya pembangkitan listrik. Pemerintah Singapura sendiri pada 2026 mengakui konflik di Timur Tengah telah meningkatkan harga bahan bakar dan membuat pasar energi semakin volatil. Dan soal perusahaan listrik seperti OM Energy, faktanya memang pernah ada gelombang perusahaan retailer listrik Singapura yang keluar dari pasar ketika harga energi melonjak pada 2021. OM Energy menghentikan operasinya dengan alasan kondisi pasar listrik yang sangat volatil. Namun ini juga perlu diluruskan. Kejadian tersebut bukan bukti bahwa Singapura sekarang sedang kolaps karena Indonesia menghentikan pasokan gas. Pemerintah Singapura menjelaskan bahwa keluarnya sejumlah retailer saat itu berkaitan dengan lonjakan harga energi global, risiko lindung nilai yang tidak memadai, dan kondisi pasar yang sangat bergejolak. Nah, justru dari sini kita bisa melihat gambaran yang lebih besar. Indonesia sedang berusaha memperkuat sumber energi dan kapasitas pengolahan di dalam negeri. Salah satu contohnya adalah proyek RDMP Balikpapan. Kapasitas kilang ini ditingkatkan dari sekitar 280.000 menjadi 30.000 barel per hari, sekaligus meningkatkan kualitas produk menjadi standar Euro. Pemerintah menyebut proyek tersebut sebagai salah satu bagian penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional. Bahkan pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan proyek RDMP Balikpapan dengan nilai investasi sekitar $7,4 miliar atau 123 triliun. Proyek ini bukan sekadar memperbesar angka kapasitas kilang. Kompleksitas pengolahannya juga meningkat. Produk bernilai tinggi diperbesar. Dan fasilitas pendukung seperti terminal, tangki penyimpanan, serta jaringan pipa ikut dikembangkan.
Jadi kalau ada yang bilang Indonesia sedang membangun mesin baru untuk kemandirian energi, gambaran itu memang punya dasar. Dan ada satu fakta sejarah yang bikin proyek ini makin menarik. Presiden Prabowo saat meresmikannya menyebut bahwa peresmian kilang tersebut menjadi momen penting karena Indonesia terakhir kali meresmikan kilang minyak sekitar 32 tahun sebelumnya. Jadi angka 32 tahun itu memang punya konteks, tetapi jangan langsung ditarik menjadi kesimpulan bahwa jeda tersebut sengaja dibuat untuk menguntungkan mafia minyak. Tuduhan seperti itu membutuhkan bukti tersendiri dan tidak bisa dianggap sebagai fakta hanya karena muncul dalam narasi sumber. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, perubahan yang sedang terjadi sebenarnya bukan cerita sederhana tentang energi. Indonesia dihentikan untuk negara tetangga. Lebih tepat kalau kita melihatnya sebagai pergeseran prioritas. Memperkuat kemampuan domestik sambil tetap membuka peluang kerjasama energi dengan negara lain. Ekspor listrik ke Singapura masih menjadi agenda, tetapi infrastrukturnya belum siap. Di sisi lain, Indonesia terus memperbesar kemampuan kilang, memperkuat pasokan energi domestik, dan mencoba mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dan menurut saya, inilah bagian paling menariknya. Dalam geopolitik energi, negara yang punya sumber daya belum tentu otomatis punya kekuatan. Yang benar-benar punya daya tawar adalah negara yang mampu memproduksi, mengolah, menyimpan, dan menentukan sendiri kemana energinya akan dialirkan. Kalau kemampuan itu terus diperkuat, Indonesia bukan cuma punya sumber energi, tapi juga punya pilihan. Dan dalam permainan geopolitik, punya pilihan berarti punya posisi tawar. Tapi begini, mengamankan energi secara fisik sebenarnya baru separuh permainan. Ada permainan lain yang jauh lebih senyap, yaitu memastikan nilai ekonomi dari sumber daya Indonesia benar-benar masuk dan berputar di dalam negeri. Karena percuma kita punya minyak, gas, batu bara, dan berbagai komoditas strategis kalau sebagian nilai tambahnya justru bocor lewat transaksi perdagangan dan struktur keuangan yang sulit diawasi. Beberapa risiko yang sering menjadi perhatian dalam perdagangan internasional antara lain under-invoicing, transfer pricing, penyalahgunaan klasifikasi barang atau kode HS, sampai praktik korupsi dan manipulasi transaksi. Tapi penting digarisbawahi, jangan semua metode tersebut langsung dianggap sebagai bukti bahwa sedang terjadi kebocoran dalam kasus tertentu. Itu adalah jenis risiko yang memang perlu diawasi pemerintah dan aparat, bukan otomatis berarti setiap perusahaan melakukannya. Dan disinilah konsep kemandirian ekonomi mulai terasa lebih dalam. Kemandirian bukan cuma soal punya kilang sendiri atau bisa menghasilkan listrik sendiri. Negara juga harus punya kemampuan untuk mengawasi perdagangan, memungut pajak secara efektif, menutup celah manipulasi, dan memastikan keuntungan dari kekayaan alam tidak menguap begitu saja. Kalau sumber daya adalah darah bagi ekonomi, maka sistem perpajakan, bea cukai, dan pengawasan finansial ibarat pembuluh darahnya. Kalau ada kebocoran di sepanjang jalur itu, sebesar apapun sumber daya yang kita punya, manfaat akhirnya tetap bisa berkurang. Sekarang kita balik lagi ke hubungan Indonesia dan Singapura. Ada satu angka yang memang menarik perhatian. Pada 2025, sekitar 39% impor produk minyak Indonesia berdasarkan volume berasal dari Singapura, sementara data 2024 dari US Energy Information Administration mencatat, Singapura menyumbang sekitar 38% impor produk minyak Indonesia. Jadi ketergantungan itu memang nyata, meskipun angka dan definisinya bisa berbeda. Tergantung apakah yang dihitung produk minyak BBM tertentu atau seluruh impor migas. Bahkan pada Januari 2025, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia pernah menyebut sekitar 54% BBM yang diimpor Indonesia berasal dari Singapura. Jadi narasi bahwa Singapura punya posisi penting dalam rantai pasokan BBM Indonesia memang punya dasar. Tapi ada satu hal yang wajib diluruskan. Mengatakan Singapura cuma bertindak seperti tengkulak yang membeli minyak mentah lalu menjualnya kembali ke Indonesia itu terlalu menyederhanakan situasi. Singapura memang tidak memiliki cadangan minyak mentah domestik seperti Indonesia, tetapi negara tersebut punya industri, penyulingan dan perdagangan minyak yang sangat besar. Jadi perannya bukan sekadar membeli lalu menjual lagi. Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan dan pengolahan energi terbesar di Asia. Makanya, produk minyak dari sana bisa menjadi bagian penting dari pasokan Indonesia meskipun minyaknya sendiri berasal dari berbagai sumber internasional.